Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, berjumpa lagi dengan saya Pak Heri. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang tematik. Belajar tematik menjadi menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 1. Adapun pada pembelajaran 1 kali ini terdiri dari 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, dan IPS. Dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih, menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. 3. Dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Dan materi pembelajarannya, yang pertama, hak sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga, perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Ayo membaca. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu,
setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ayo berlatih. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan. Kemudian, tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalian utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Paragraf pertama, kalimat utamanya, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Dan gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan gagasan utamanya, hak mendapatkan perlindungan hukum. Paragraf ketiga, kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak. Paragraf yang keempat, kalimat utamanya, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Dan gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, paragraf yang kelima, kalimat utamanya adalah masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan gagasan utamanya yaitu hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Selanjutnya, tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak-hak warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya membela negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran terdapat dalam pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing terdapat dalam pasal 28E ayat 1. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Yang ketujuh, mendapat pendidikan terdapat dalam pasal 31 ayat 1. Yang kedelapan, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional terdapat dalam pasal 28C ayat 1. Yang kesembilan, memanfaatkan sumber daya alam terdapat dalam pasal 33 ayat 3. Kemudian yang ke-10, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara terdapat dalam pasal 34 ayat 1. Dan yang terakhir, nomor 11, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan terdapat dalam pasal 28H ayat 1. Tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan hasil diskusi kelompokmu. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo menulis. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Yang pertama, sikap cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap tersebut yang
pertama atau yang A, yaitu melestarikan budaya bangsa. B. Menjaga kelestarian lingkungan. Dan C. Rajin belajar. Kemudian yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap tersebut. Yang pertama atau A, berteman dengan siapa saja. B. Mau mempelajari kesenian dari daerah lain. C. Menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Dan yang terakhir, yang ketiga, sikap rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap tersebut yaitu A. Bersedia menolong dengan teman. B. Bersedia menolong dengan pikiran. Dan C. Bersedia menolong dengan harta. Demikianlah tadi kesempatan kita pada kali ini belajar tentang tema 6, subtema 2, dan pembelajaran 1. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.